Setelah mereka melakukan ritual pengusiran ilmu hitam, para balian mengalami sakit mencret dan meninggal. Keadaan tersebut telah membuat resah masyarakat, dan akhirnya berita itu sampai kepada Raja Airlangga. Para prajuru desa atau pengurus desa, para pengelisir atau tetua, dan para pemangku desa menghadap Raja Airlangga tentang musibah penyakit atau gerubuk yang melanda sebagian besar masyarakat pesisir Kediri. Akhirnya, Raja Airlangga memerintahkan pasukannya untuk menyerang calon arang. Bala tentara yang dikirimkan Raja Airlangga terlalu gampang bagi calon arang. Calon arang dapat mengalahkan bala tentara Raja Airlangga dengan waktu yang singkat dan menambah kemarahan bagi calon arang itu sendiri. Calon arang sendiri adalah penyembah Durga dan penganut Bhairawa Penghiwa. Dia mampu melakukan ritual-ritual terhadap Durga untuk menimbulkan bencana wabah penyakit yang berakhir dengan kematian ke seluruh wilayah. Raja Airlangga kewalahan dengan gempuran calon arang. Dia merenung sejenak untuk mencari jalan keluar menghadapi calon arang. Akhirnya, Raja Airlangga menemui penasehatnya yang sangat sakti. Beliau bernama Empu Baradah. Wahai Empu Baradah, aku sangat terusik dengan serangan calon arang. Rakyatku menjadi terkena wabah penyakit dan kematian. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Raja Airlangga dengan raut wajah yang sedih. Paduka Raja Airlangga, calon arang merupakan seorang wanita yang licik dan bengis. Jika Paduka mengerahkan kekuatan dengan mengirim semua bala tentara, tidak akan bisa mengalahkan calon arang. Kekuatan ilmu hitam calon arang berada di tingkat tinggi. Jika berkehendak, saya akan menyarankan perkawinan politik antara seseorang di wilayah Kediri ini dengan putri calon arang. Dia Ratna Mengali. Jawab Empu Baradah. Apa rencanamu, wahai Empu Baradah? Tanya Raja Airlangga lagi. Empu Baradah yang cerdas menjawab dengan tersenyum kepada Raja Airlangga. Aku akan mengawinkan muridku, yaitu Empu Bahula, untuk dinikahkan dengan putrinya calon arang. Pernikahan ini bertujuan untuk menggerogoti kelemahan dari calon arang itu sendiri. Empu Bahula akan mengulik kelemahan ibu mertuanya dari anaknya sendiri. Jika itu dapat membantu, aku setuju dengan saranmu, Empu Baradah. Jelas Raja Airlangga. Menurut cerita rakyat Bali, akhirnya datanglah rombongan lamaran Empu Bahula di hadapan calon arang. Calon arang menerima lamaran tersebut. Dia cukup senang karena anaknya sudah dilamar oleh seorang pria. Empu Bahula akhirnya menikah dengan Ratna Mengali dan tinggal di rumah calon arang. Setelah beberapa waktu, Empu Bahula tinggal di tempat calon arang. Dia memperoleh informasi bahwa calon arang setiap hari membaca sebuah kitab dan melakukan ritual angker. Diam-diam Empu Bahula mencuri kitab
yang dibaca oleh ibu mertuanya. Kitab tersebut sempat dibawa oleh Empu Bahula kepada gurunya Empu Baradah. Kebetulan Empu Baradah telah berada di Girah untuk menyembuhkan orang-orang yang terkena penyakit tenung. Dengan seksama, Empu Baradah meneliti kitab tersebut. Setelah mendapatkan kesimpulan, Empu Baradah menyuruh Empu Bahula untuk mengembalikan dengan segera kitab tersebut ke tempat asalnya agar calon arang tidak menyadari bahwa kitabnya telah dicuri. Empu Baradah akhirnya dapat bertatap muka dengan calon arang. Dengan ilmu diplomatiknya, Empu Baradah mengingatkan calon arang agar menghentikan sihirnya terhadap masyarakat Kediri. Dengan kekuatan diplomatik Empu Baradah, calon arang sendiri telah sadar dengan kesalahannya. "Hai Empu Baradah, aku minta diruat untuk melebur dosa-dosaku. Jika engkau dapat meruat untuk menghapuskan dosa-dosaku, aku akan menuruti keinginanmu, yaitu menghentikan sihir yang aku lakukan," jelas calon arang. Calon arang, mohon maaf aku tidak bisa meruat dirimu. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya dosa-dosamu, jelas Empu Baradah. Mendengar penjelasan Empu Baradah, calon arang menjadi marah. Pertempuran akhirnya terjadi antara Empu Baradah dengan calon arang. Calon arang akhirnya menyemburkan api yang keluar dari matanya untuk membunuh Empu Baradah. Akan tetapi, Empu Baradah lebih sakti dibandingkan calon arang. Pertempuran yang sengit itu akhirnya dapat membunuh calon arang dengan keadaan berdiri. Mengingat calon arang sempat bertobat dan ingin melakukan ruatan, Empu Baradah akhirnya dapat menghidupkan kembali calon arang. Setelah mempelajari ajaran kebenaran untuk mencapai moksa, calon arang akhirnya meninggal dunia untuk selamanya. Meskipun calon arang dikenal bangis dan jahat, cerita ini menunjukkan bahwa di balik sikapnya, dia adalah seorang ibu yang peduli pada masa depan anaknya. Memahami latar belakang dan alasan di balik tindakan seseorang dapat membantu kita mengatasi konflik dengan lebih baik. Empu Baradah menunjukkan bahwa kekuatan tidak selalu harus dihadapi dengan kekuatan. Melalui strategi diplomasi dan pengetahuan, Empu Baradah berhasil menemukan cara untuk menghadapi calon arang dan mencari solusi yang lebih damai. Empu Bahula rela menikahi Dyah Ratna Mengali dan tinggal di rumah calon arang untuk mengumpulkan informasi. Tindakannya ini menunjukkan pengorbanan pribadi demi kebaikan yang lebih besar bagi masyarakat Kediri. Meskipun pada awalnya marah dan pendendam, pada akhirnya calon arang menunjukkan keinginan untuk bertobat dan melebur dosa-dosanya. Ini mengajarkan bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk berubah dan memperbaiki diri. Raja Airlangga, Empu Baradah, dan Empu Bahula menunjukkan keteguhan hati dan keberanian dalam menghadapi ancaman ilmu hitam calon arang. Mereka bekerja sama untuk melindungi rakyat Kediri dari bahaya.
Empu Baradah tetap teguh pada prinsip kebenaran dan keadilan, meskipun dihadapkan dengan situasi sulit. Dia tidak membiarkan dosa-dosa calon arang begitu saja, namun juga memberikan kesempatan bagi calon arang untuk bertobat. Cerita ini menunjukkan bagaimana pendidikan dan ilmu pengetahuan melalui kitab yang dicuri dan dipelajari oleh Empu Baradah dapat menjadi alat yang sangat kuat dalam mengatasi masalah dan menyelesaikan konflik. Raja Airlangga menunjukkan kebijaksanaan dengan mencari nasihat dari Empu Baradah dan tidak bertindak gegabah dalam menghadapi ancaman. Ini menunjukkan pentingnya pemimpin yang bijaksana dalam membuat keputusan. Dengan memahami pesan-pesan ini, kita dapat mengambil banyak pelajaran berharga dari cerita calon arang untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.